Prabowo dan semua petinggi-petinggi di Indonesia, tolonglah bantu warga-warga Indonesia ini untuk pulang, Pak. Prabowo dikerjain abis-abisan sama bang setan Indonesia, guys. Ini betul-betul ngeri sih. Lu tau lah, Indonesia ini negara besar, punya cita-cita mulia, mau mensejahterakan bangsa kita sendiri. Media anjing peliharaan George Soros dan anjing peliharaan Malaysia. Kami di Malaysia berbeza dengan negara Anda. Negara Anda banyak yang lepas. Saya tidak seperti orang Indonesia pada umumnya. Wadidaw, awal-awal. Ya, orang konongan ini sibuk nak jaga masalah orang lain. Tak jaga negara sendiri. Negara kaya raya kan katanya. Nggak ada kerjaan kali ya mau menyibuk negara kamu. Indonesia gagal menjadi negara terempat terkaya meskipun itu mimpi. Namun Belik menyalahkan negara Malaysia. Katanya di dalam negara kita ada influencer untuk menghancurkan bangsa. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video. Makanya geng, Ikinya selalu bilang gak usah percaya dengan omongan-omongan para pejabat-pejabat di Indonesia. Sekarang terbukti sendiri geng, ternyata Indonesia akan menjadi negara terempat terkaya di dunia. Itu hanyalah omong-omong geng, karena Pak Prabowo itu dikerjain oleh sama Bank Indonesia pasal ekonominya. Aduh, yang akan mengalahkan, yang akan paling berjaya di Asia Tenggara, yang akan mengalahkan Singapura, Malaysia, Brunei. Waduh, ternyata omong-omongan, geng. Ternyata itu presiden kita itu dikerjain oleh Bank Sentral Indonesia. Waduh, lagi-lagi dikerjain, geng. Lagi-lagi hoak nih ya, geng. Ya, ceritanya seperti itu ya, geng. Ya, karena faktanya masih banyak rakyat Indonesia yang kemiskinan. Masih banyak warga kita yang mencari kerja ke negara jiran Malaysia. Itu fakta, nggak usah tutup mata ya guys ya. Makanya buat netizen-netizen Konoha yang selalu komentar di bawah ini, jom kita simak dulu bersama-sama videonya. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong gengs, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen dekat bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sebenarnya gue paling males ya spill komentar di PT itu, karena efeknya nanti bisa dirujuk netizen. Gue masih punya hati lah. Cuma untuk komentar yang satu ini gue spill, sekalian gue kasih edukasi. Sebelum gue jawab, gue mau minta maaf dulu sama orang Timor Leste. Siapa tahu ada yang melihat PT gue. Gue gak bermaksud merendahkan ya. Ini hanya memperjelas, mempertimbangkan sebagai bahan pertimbangan. Gue gak ada urusan sama Timor Leste. Memang benar program makan gratis Timor Leste itu sudah berjalan selama 10 tahun kalau nggak salah, mulai tahun 2005. Dan dananya itu dibantu organisasi internasional. Program itu diadakan untuk menutup masalah kesehatan, masalah gizi dan stunting yang melanda Timor Leste. Karena masalah kesehatan, masalah gizi, dan masalah stunting, Timor Leste itu masih menjadi angka tertinggi di Asia Tenggara. Untuk pajak Rubicon, kenapa murah di Timor Leste? Karena Timor Leste belum memiliki industri mobil domestik yang harus dilindungi. Tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia sudah banyak produksi industri mobil yang harus dilindungi. Dan yang ketiganya, kenapa lansia di sana mendapatkan tunjangan? Lansia dari 60 tahun ke atas mendapatkan tunjangan. Kalau di Indonesia itu adalah pensiunan. Itu dikhususkan untuk para pejuang atau saksi kemerdekaan. Berhubung di Timor Leste itu kemerdekaannya masih baru, hampir 90% lansia di sana itu terlibat langsung saksi hidupnya dan turun langsung ke medan perjuangan. Begitu bos, itu faktanya.
Tapi fakta juga Jangan dulu banyak yang kirim iri, Bang. poster ke room gua mah gak bakalan ada yang beli. Timor Kalau mau Leste. jualan poster, pagi-pagi datang tuh ke sekolah TK pasti laris. Ilmu pengetahuan, bos. Pak Merembat di mana-mana pada warga Bapak kita. Prabowo dan semua petinggi-petinggi di Indonesia, tolonglah bantu warga-warga Indonesia ini untuk pulang, Pak. Udah 3 hari kami nggak makan, Pak. Udah berapa hari kami luntang-lantung di sini, Pak. Kami cuma menganggarkan apa yang mau dianggarkan lagi, makan udah nggak bisa. Inilah sekarang kami di sini nih, Pak. Duit udah nggak punya. Waduh, di Inilah, kedutaan, Pak, yang kami rasakan di sini, Pak. di kedutaan Kamboja nih kan. Dibantu, Pak, ya. Gila, ngeri banget ini guys. Prabowo dikerjain habis-habisan sama bang setan Indonesia guys. Ini betul-betul ngeri sih. Lu tau lah Indonesia ini negara besar, punya cita-cita mulia mau mensejahterakan bangsa kita sendiri. Makanya wajib ya Indonesia tumbuh ekonominya, GDP kita harus tumbuh 8% guys. Karena kalau ekonomi kita naik besar, udah pasti lu semua, kita semua tambah kaya raya, tambah sejahtera. Cuman Amin. sayangnya Amin. ada banyak pengkhianat di Indonesia ini. Ya, salah satunya apa? Lu tahu ya, banker ini duitnya banyak triliunan tapi nggak dipakai buat mensejahterakan rakyat lo. Enggak, sama sekali enggak. Yang dia pakai apa? Cuma parkir. Duitnya malah dia tabungin lagi di Bank Indonesia, di deposito Bank Indonesia, ada SRBI lah, ada juga yang ngendon di SBN lah, dan ini bahaya buat ekonomi kita. Dan Prabowo harus tahu ya, kalau lu itu lagi diserang, dan jangan pernah bermimpi ekonomi bisa tumbuh 8% kalau kita masih ada para pengkhianat bangsa ini guys. Lu bisa bayangkan berapa banyak duit yang rela dikeluarkan oleh Jerman, Jepang, Amerika untuk menghancurkan Indonesia menggunakan anjing-anjing peliharaan mereka yang ada di Indonesia. Media-media bayaran mereka yang ada di Indonesia. Lu bisa bayangkan gak sih? Dan teman-teman tahu gak? Indonesia 2026 ini akan dihancurkan seperti apa sama mereka? Lu kebayang gak? Kalau Kanada aja rela bayar triliunan buat mengadu domba Amerika Serikat sendiri. Tetangganya. Hancur nggak Pertanyaannya. Amerika? Lu tahu nggak Itu hari pertanyaannya. ini Malaysia udah habis berapa triliun untuk buat berita palsu di Indonesia, buat menghancurkan negara kita. Lu tahu nggak? Lu pengen nggak kita bikin spesifik nih media-media anjing peliharaan George Soros dan anjing peliharaan Malaysia yang dilepaskan untuk menghancurkan bangsa kita? Pengen tahu nggak sih nama medianya apa? Dan influencer peliharaan mereka siapa sih? Indonesia gagal menjadi negara terempat terkaya meskipun itu mimpi. Namun Benik menyalahkan negara Malaysia. Katanya di dalam negara kita ada influencer untuk menghancurkan bangsa. Bang Benik, dengarkan ya. Ini bukan tentang siapa yang membayar, namun itu suara rakyat, suara kita yang yang suara kita ingin keadilan, suara kita yang setiap harinya membayar pajak, membayar tax, seperti itu loh. Jadi gak ada influencer untuk menghancurkan Indonesia, gak ada bayaran. Contohnya seperti Iki studi banding antara Indonesia dengan Malaysia, nggak ada Ikinya dibayar. Ya kalau dapat bayaran dari YouTube, ya memang kayak gitu, dan memang dapat Ikinya dari YouTube, kayak gitu ya geng ya. Namun kalau dibayar dengan negara Malaysia, nggak ada. Ini pure dari suara rakyat, pure dari suara kita yang pernah kita tinggal di negara Malaysia, seperti apa sejahteranya negara Malaysia, dan setelah balik dari negara Malaysia ke Indonesia, itu yang kita tidak dapatkan. Makanya Iki selalu bilang, gak usah mimpinya, gak usah terlalu dalam. Nanti kalau jatuh sakit. Sekarang apa yang dirasakan? Pak Prabowo dikerjain oleh Bank Negara Indonesia. Bank Negara Indonesia loh, bukan bank internasional, bukan bank Swiss, bukan bank Amerika, bukan bank apa, kayak gitu ya, geng ya. Ini hanya dugaan Anda saja, kayak gitu ya, geng ya. Supaya geng ya, mungkin Anda sudah menjadi antek-anteknya para pejabat, bisa jadi juga. Nah, gak usah berlama-lama lagi, geng. Isinya akan mereaction beberapa video lagi, mungkin yang bisa membuka mata hati kita. Jom kita simak bersama-sama. Selamat tengah hari, Benek. Selalunya konten Anda itu membuatkan kami rakyat Malaysia benci. Tapi hari ini saya angkat jempol lah. Yan, saya angkat jempol. Sebab apa? Peringkat awalnya saya ingat kamu ingin mengutuk Malaysia. Tapi bila kamu katakan Malaysia ini saingan korupsi di negara Anda, walaupun negara Anda adalah nombor wahid dalam dunia, tapi kami di bawah. Okey. Cuma ada perbezaan di sini. Korupsi di Malaysia dibentas habis-habisan di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim dan di bawah Ketua Pesuruhjaya SPR Malaysia Tan Sri Azam Baki.
Kami membentas habis isu rasuah ini. Termasuklah memenjarakan beberapa individu yang berpangkat tinggi. Kami tak peduli. Politik ke, pengarah ke, apa ke, menteri ke, kami tak peduli. Itu kami di Malaysia berbeza dengan negara anda. Negara anda banyak yang lepas. Hatta jaksa pun mereka cuba swab. Ada saya baca berita itu diswab. Betul. Itulah beza dia. Itu sebab kita sebagai rakyat harus mengkritik kerajaan sendiri berhabis-habisan. Bukannya mengkritik negara orang. Betul. Jadi hari ini video kamu memang saya angkat jempol lah. Bagus. Beginilah cara kita sebagai pemain media memperjuangkan hak rakyat. Hak orang ramai. Iaitu menegur kepimpinan negara kita agar lebih tulus. Itulah kami di Malaysia. Walaupun barangan bantuan untuk rakyat, kami kerajaan Malaysia memberikan terus kepada rekening kami. Tidak melalui orang pertengahan seperti berlaku di tempat anda. Bantuan-bantuan sembako apa semua disalurkan kepada kades, bupati. Akhirnya yang sepatutnya dapat tak dapat. Di situlah berlakunya penyelewengan dipanggil korupsi. Jadi Benik, berjuanglah demi rakyat anda dan negara anda. Semoga anda lebih maju ke hadapan. Jangan kalian tanyakan lagi ini dekat negara mana. Jalan yang seperti kolam itik ini mestilah dekat negara Indonesia. Ini dia itiknya. Seteruk itukah jalan di Indonesia? Hai, Apriong. Oke, saya baca komenan Anda ya. Justru saya lebih kasihan sama Anda. Jika Anda fokus sama kehidupan yang cukup, tidak mungkin Anda membuang waktu untuk membuat konten seperti ini. Anda salah. Anda salah. Anda tidak perlu kasihan dengan saya. Karena saya sudah bekerja ya, gitu. Apakah Anda ingat saya ini wadidau? Enggak, bukan begitu. Saya tidak pernah wadidau, oke? Saya tidak seperti orang Indonesia pada umumnya wadidau. Awal-awal saya adalah bekerja ya, oke? Saya ada kerja ya sendiri. Saya bekerja, tidak pernah wadidau. Jadi Anda tidak perlu kasihan sama saya. Assalamualaikum. Kenapa ya orang Konoha ini sibuk nak jaga masalah orang lain? Tak jaga negara sendiri? Negara kaya raya kan katanya. Nggak ada kerjaan kali ya mau menyibuk negara kamu? Enggak. Saya mereplay komen ya. Dari video-video saya sebelumnya, kalau kamu mau search sampai ke bawah, coba scroll ya, nggak ada orang yang menyebut negara Banyak kamu. Mbak Nggak video ada. anda yang bilang Saya Malaysia ada replay enggak komen taksi dari elektrik, mobil elektrik. teman-teman Itu salah satunya. yang memburuk-burukkan, yang menjelek-jelekan. Kamu kalau sudah balik dari sini Malaysia paham memang ya? seperti ini perangainya. Siapa yang sibuk Yang sakit sebenarnya? hati kayak gitu. Yang komen ke yang buat Viti? Itulah geng, pentingnya kita selaku warga Indonesia yang memiliki mohon maaf kayak gitu ya geng ya, IQ di atas rata-rata, yang tahu mana buruk dan mana tidak baiknya untuk ke depannya untuk negara kita. Ya kita apresiasi juga kepada pemerintah kita yang telah bekerja kayak gitu ya, bukan kita selalu memburukkan, jaga. Kita apresiasi juga, namun masih banyak ketimpangan di dalam negara kita. Jadi kalau masalah ada pembayaran influencer di luar negeri, nggak ada. Ya mungkin ada lah dari sebagian kayak gitu ya, geng. Sebagian mungkin ada. Namun influencer-influencer yang sebesar seperti Anda, Abang Beniku yang terhormat, kayak gitu. Anda kan sudah besar tuh, kayak gitu ya, geng. Sudah besar, sudah ternama, sudah di mana-mana, sudah diundang di podcast di mana-mana kayak gitu. Jadi itu ya wajar kayak gitu kalau Anda kayak gitu. Anda mungkin dibayar oleh pemerintah untuk memperbaiki citra pemerintah, bisa jadi juga seperti itu kayak gitu ya. Jadi ya gak usah mengeles-ngeles satu sama lain lah kalau sama-sama buzzernya pejabat kita kayak gitu.
Mungkin dulu Anda ini sangat bergebu-gebu untuk mengkritik pemerintah, namun kebelakangan ini Anda itu kadang memburukkan negara Malaysia, kadang menjatuhkan nama marwah Indonesia di mata para netizen Indonesia kayak itu. Dan apa dampaknya? Ya, dampaknya tuh seperti netizen Indonesia itu menyerang para TKI yang membuat konten tentang yang berada di Malaysia. Contohlah, seperti banyak, ya contohnya seperti akak perempuan itu, si Jantung Pisang. Padahal dia menstudi banding loh. Kenapa Malaysia bisa, Indonesia tak bisa? Itu pertanyaannya. Cuma padahal duluan Indonesia merdeka. Ya, Indonesia luas dan besar. Wah, kalau dikompetkan lagi Indonesia luas dan besar, Rusia lebih besar, Amerika lebih besar, Cina lebih besar, kayak gitu ya. Jadi negara-negara besar lainnya itu banyak kayak gitu ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.